Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Melanjutkan video yang kemarin, banyak teman-teman yang nanyain bisa nggak lihat lebih dekat bakal sirkuit Formula E. Nah, aku di video kali ini ingin coba gambarin lebih dekat lagi bagaimana suasana atau perkembangan dari pembangunan sirkuit yang rencananya akan digunakan bulan Juni nanti. Jadi ini kelanjutan video kemarin dan selengkapnya buat teman-teman, semoga bermanfaat ya. Langsung aja kita mulai. Jadi sirkuit ini panjangnya 2,4 km atau 2.400 meter. Memang tidak terlalu panjang dan didesain khusus untuk balapan Formula E atau E-Prix. Sirkuit ini memiliki 5 zona, teman-teman. Ada zona 1, zona 2A, 2B, zona 3, zona 4, dan zona 5. Ya, kita akan coba menyusuri dan lihat lebih dekat dari masing-masing zona. Ini zona 5, zona yang paling panjang sekaligus juga yang katanya proses pengerasan sirkuitnya paling susah karena kondisi tanah, terus juga kondisi geografisnya dan lain sebagainya. Aku juga kurang paham sih. Cuma memang selain paling panjang, ini juga yang paling susah. Nah, untuk area pedok, terus juga area tribun, dan lain sebagainya, itu nanti aku akan coba buat dalam video terpisah, tapi paling nggak ini gambarannya teman-teman. Ini adalah progres di tanggal 23 Februari kemarin lusa. Jadi belum terlalu lama, dan memang pengerjaannya ini dilakukan secara terus-menerus ya. Artinya selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tiap hari ada 3 shift katanya. Karena memang target penyelesaiannya ini mepet banget. Jadi untuk sirkuit sendiri proses pengerjaannya dari awal Februari dan diharapkan ditargetkan selesai di akhir Maret nanti. Jadi memang nggak panjang waktunya sehingga semuanya bekerja, banyak pekerjaannya dan dilakukan secara serentak nih teman-teman. Ini pemandangan dari atas untuk zona 2B dan 2A di depan mall ini. Zona 2 ini yang ada trek lurusnya. Dari zona 3 ke zona 2A itu trek lurus. Kayak gini nih teman-teman. Coba ya kita lihat sekarang. Ya, kita coba susurin ya per zona. Ini caranya mundur. Kalau di video kemarin aku coba trek sesuai dengan start sampai finish. Sekarang kita coba dari finish sampai start ya. Kayak gimana nanti pemandangannya atau situasinya. Ini sudah masuk ke zona 3. Terus aja ya. Nah, ini belokan ke zona 5 teman-teman. Ini zona 5 masih sebagian masih tanah, lumpur, becek banget waktu kemarin lusa ke sana. Zona 5 ini sekaligus juga zona paling timur. Jadi zona paling pinggir, batas dari sirkuit bakal calon sirkuit E-Prix 2022 di Jakarta nanti. Tadi di awal aku bilang penyelesaian sirkuit ini sampai bulan Maret akhir 2022. Tapi memang penyelesaian secara umum stadion lagi, kebanyakan kejis nih. Penyelesaian sebagian besar dari Formula E di Jakarta ini sampai bulan Mei nanti teman-teman. Pelaksanaannya nanti bulan Juni tanggal 4. Nah, nanti bayangin ya, pengemudi-pengemudi waktu lewatin zona 5 ini, mereka juga bisa lihat stadion JIS. Tapi nggak tahu ya, masih sempat ngelihat apa enggak karena cepet dan semuanya pergerakannya serba buru-buru gitu ya. Tapi di zona 5 ini kita bisa lihat JIS, Jakarta International Stadium. Jadi kedua fasilitas atau infrastruktur ini memang salah satunya ditujukan untuk menggerakkan Jakarta sisi utara. Jadi bukan hanya sekedar pusat, timur, selatan, barat aja, tapi utara juga banyak potensi. Bukan hanya pelabuhan Tanjung Priuk, bukan hanya Ancol aja, tapi juga ada 2 fasilitas baru ini.
yang digadang-gadang bisa ningkatin ekonomi juga katanya. Ini juga masih zona 5. Ini trek lurus juga, tapi nggak sepanjang yang zona 2, zona 3 tadi. Nah, ini kita udah masuk di zona 4. Zona yang sebenarnya treknya ini nggak terlalu panjang, tapi dia punya kelokan yang lumayan juga patah-patahnya. Patah-patah. Maksudnya ekstrim gitu ya, sehingga pengemudi nanti harus hati-hati juga waktu lewatin zona 4 ini. Zona 4 ini hanya belokan ke sini tadi sama belokan ke arah kanan ini. Tapi ini reverse ya, kebalik. Nah, sekarang kita udah di zona 2B. Zona 2B ini yang agak melengkung, yang zona 2A yang lurus terus. Zona 2B ini nanti menuju ke zona pertama, zona 1. Nah, ini agak lewatin depan pemukiman penduduk ya. Jadi nanti penduduknya antara seneng atau keberisikan sih sama Formula E. Tapi harusnya Formula E itu kan nggak berisik ya? Nggak tahu sih. Berisik nggak sih? Teman-teman yang tahu info tentang Formula E mungkin bisa juga share di kolom komentar supaya makin banyak informasi bagi kita semua. Nah, ini zona pertama. Zona yang dekat dengan kuburan Belanda Ereveld, Gong Perdamaian, dan juga sisi bagian timur dari Ancol. Dan secara umum di video sebelumnya juga aku udah bilang kata penyelenggara memang desain dari bakal calon sirkuit ini menyerupai kuda lumping teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya supaya lebih dapat gambaran ya. Oke, secara umum itu tadi informasinya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa ngasih gambaran lebih banyak lagi tentang perkembangan penyelesaian pembangunan sirkuit Formula E 2022 di Jakarta. Semoga informasinya juga bermanfaat dan jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Makasih banyak teman-teman. Dah.